Soal yang pertama, dua balok bermasa 4 kg dan 8 kg. Berada di bidang menanjak dengan sudut tanjakan keduanya 30 derajat. Kedua balok dihubungkan oleh sebuah tali tak bermasa melalui sebuah katrol silinder pejal bermasa 1 kg. Bidang tanjakan tersebut licin sempurna. Jadi kalau licin sempurna tidak ada gaya gesek yang bekerja. Oke? Jika sistem bergerak dari keadaan diam, maka besar kecepatan balok bermasa 8 kg setelah 10 detik adalah. Nah, jadi yang ditanya adalah kecepatan balok bermasa 8 kg ini setelah 10 detik. Jadi P0 ditambah A kali T. T-nya sudah ada 10 detik, A-nya lagi yang belum ada. Maka kita harus tentukan berapa percepatannya terlebih dahulu ya. Kalau kita uraikan di sini kan ada gaya W ya, gaya gravitasi. Anggaplah ini benda 1, ini benda 2, berarti di sini W2. Ini arah sumbu X. Kita namai W2X itu nanti ini kan tetanya ya. Tetanya yaitu 30 derajat, sehingga W2X karena di depan sudut, jadi W2 sin 30 derajat, gitu. Ini W2Y-nya. W2Y-nya nanti adalah W2 cos 30 derajat. Ini W1-nya, ini arah X-nya adalah W1X sama dengan W1 cos 30 derajat. Ini arah Y-nya, W1Y. Jadi ada rumus cepat untuk menentukan percepatan kalau tidak ada gaya gesek yang bekerja dan massa tali di sini diabaikan, ya. Jadi rumusnya adalah A sama dengan. Nah, sistemnya kan bergerak ke balok yang massanya lebih besar ya, ke sini ya. Kita ambil yang searah itu adalah positif ya, W2X. Jadi W2 sin 30 derajat dikurang dengan W1X, langsung saja ya. W1 cos 30 derajat dibagi dengan jumlah massa sigma M. Jadi A sama dengan W2 itu adalah M2 kali G ya. Nilainya M2 kali G, kalau W1 M1 kali G. M2 kali G sin 30 derajat dikurang M1 kali G sin 30 derajat per jumlah massanya. Ya, M1 ditambah M2 ditambah. Nah, pada katrol ya, kita menggunakan konstanta katrol, konstanta silinder pejal ya. Kalau ada momen inersianya. Jadi kita namai K dikali dengan massa katrol. Jadi maksudnya gini, kan pada silinder pejal ya, itu momen inersianya adalah setengah dari massa dikali dengan R kuadrat. Nah, yang setengah ini yang kita sebut dengan konstantanya, gitu ya. Oke. Sehingga A sama dengan, langsung saja kita masukin angkanya, M2 8 dikali G, kita ambil 10 saja, dikali sin 30 setengah, dikurang M1 4 kg, dikali G 10, dikali sin 30 setengah, per M1 4 ditambah M2 8 ditambah K. K untuk silinder pejal adalah setengah. Jadi setengah dikali dengan massa katrolnya yaitu 1 kg. Jadi kali 1. Itu. Sama dengan 10 bagi 2, 5. 8 kali 5, 40. Dikurang 20 ya. Per 12 tambah setengah jadi 12,5. 40 dikurang 20 adalah 20 per 12,5. Akan kita dapatkan bahwa percepatannya sebesar 1,6 meter per second kuadrat. Nah, sehingga kita bisa menentukan berapa kecepatan balok bermasa
8 kg setelah 10 detik. Jadi PT ketika T-nya 10 sama dengan, kan dia bergerak dari keadaan diam. Jadi V0-nya adalah 0 ditambah A-nya adalah 1,6 dikali T-nya 10. Jadi V ketika 10 detik sama dengan 1,6 kali 10, yaitu 16 meter per second. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut ke soal yang kedua, ketika terjadi percikan logam cair, satu tetesan terpercik ke arah timur dengan kecepatan awal VI dengan sudut θi terhadap bidang horizontal. Terdapat tetesan lain yang terpercik ke arah barat dengan kecepatan dan sudut yang sama seperti pada gambar. Besar jarak antara kedua percikan saat menyentuh tanah dalam waktu T adalah, ya, di sini kan kita bisa uraikan ke arah sumbu X kecepatannya adalah VIX, ya kan? Yang mana nilainya berapa? Ini kan dekat sudut, jadi kita pakai fungsi cos, yaitu V1 cos θi, ya kan? Ke arah sini juga. Untuk yang di sini ya, sama nilainya. Sudutnya sama, kecepatannya sama juga. Jadi, VI cos theta. Nah, kalau dia jatuh di sini, maka jaraknya gimana? Ya, jarak yang ke barat ditambah jarak yang ke timur. Kan gitu. Ya kan? Karena nilainya sama, kecepatannya, kan jarak rumusnya adalah kecepatan kali waktu, ya kan? Jadi, VI cos θi dikali T ditambah VI cos θi kali T. Nah, tinggal kita jumlahkan aja, ya. 2VI cos θi kali T. Atau kalau kita mau taruh T-nya di depan juga boleh, 2 kali VI kali T cos θi gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Soal ketiga. Seorang mahasiswi mengenakan lensa kontak yang terbuat dari plastik. Diketahui jari-jari kelengkungan luar dan dalam lensa berturut-turut 2 cm dan 2,5 cm. Jadi R1 sama dengan 2 cm. R2-nya karena dia jari-jari kelengkungan dalam, ya kita ambil negatif 2,5 cm. Kemudian, jika indeks biasnya adalah 1,5, jadi indeks bias lensa atau NL sama dengan 1,5. Yang ditanya berapa kekuatan lensa tersebut. Jadi kekuatan lensa dapat kita tentukan dengan rumus P sama dengan 1/F. Kalau F-nya dalam satuan meter. Atau 100/F, F-nya dalam satuan sentimeter. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nilai fokusnya atau F, ya. 1/F itu sama dengan indeks bias lensa dibagi dengan indeks bias medium kurang 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Ya, tinggal kita masukin angkanya, jadi 1/F sama dengan indeks bias lensa 1,5 per indeks bias medium, ya. Mediumnya ini kan udara. Ya, jadi indeks bias udara adalah 1/1 dikurang 1 dikali 1/R1-nya adalah 2 cm, ya. Nah, jadinya dikurang ya, dikurang 1/2,5. 1/F sama dengan 1,5 kurang 1 adalah 0,5 ya, atau 1/2. Yang ini kita kali silang aja. 2,5 dikurang 2/2 kali 2,5 adalah 5 gitu. Jadi 1/F sama dengan 1/2 dikali 2,5 dikurang 2. 0,5 ya. Jadi 0,5/2.
5. 0,5 per 5 ini kan 0,1 ya. Jadi 1 per F sama dengan 1 per 2 dikali 0,1 itu adalah 1 per 10. Sehingga nilai dari 1 per F adalah 1 per 20. Kalau begitu, F-nya sama dengan 20 cm. Dengan demikian, kita bisa menentukan kekuatan lensanya, yaitu dengan rumus 100 per F. 100 dibagi 20. 5. Satuannya adalah dioptri. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Soal keempat. Sebuah partikel bergerak dalam ruang hampa searah sumbu Y menuju daerah dengan medan magnet B ke arah sumbu X. Elektron kemudian bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan R. Jika diketahui massa partikel M dan muatannya Q, besar daya partikel adalah, ingat rumus daya itu adalah gaya dikali dengan kecepatan. Nah, gaya yang bekerja di sini adalah gaya oleh medan magnet, ya kan? Yang mana besarnya adalah B dikali Q dikali dengan kecepatan. Jadi kalau kita ganti ke sini, jadinya apa? B dikali Q dikali V dikali P, ya. Sehingga B Q P kuadrat, gitu. Kalau dia bergerak melingkar, dengan lintasan jari-jarinya adalah R, maka di sini ada gaya sentripetalnya, yang mana besarnya adalah M P kuadrat per R, atau jari-jari lintasannya. Nah, gaya sentripetalnya ini disebabkan oleh medan magnet. Jadi B dikali Q dikali V sama dengan M V kuadrat per R. Ya, sehingga kalau kedua ruas kita bagi dengan kecepatan, jadinya adalah B dikali Q sama dengan M V per R. Ya. Kalau kita kali silang, B dikali Q dikali R dibagi M, ini sama dengan kecepatannya. Nah, tinggal kita ganti ke persamaan daya. Daya sama dengan B dikali Q dikali kecepatannya dikuadratkan. Jadi B dikali Q dikali R per M kuadrat. B dikali Q kita kuadratkan yang di dalam kurung. B kuadrat dikali Q kuadrat, ya, dikali R kuadrat per M kuadrat. Kalau kita sederhanakan, di sini B-nya pangkat 1, ini B pangkat 2, sehingga menjadi B pangkat 3, ya. Q pangkat 1, Q pangkat 2, Q-nya pangkat 3, R kuadrat per M kuadrat. Nah, inilah dayanya. Hingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. 5. Sebuah benda memancarkan cahaya dengan sempurna pada suhu 2000 Kelvin. T 2000 Kelvin. Jumlah foton yang diradiasikan bintang tersebut per detik per meter perseginya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 20. Jadi kalau banyaknya foton adalah N, ya, per detik berarti per waktu, ya kan? Per meter perseginya, jadi perluasannya A, ya, sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 20. Jika diketahui konstanta Stefan Boltzmann atau tau, ya, sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Dan konstanta Planck atau H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. Satuannya Joule second, ya, kalau nggak salah. Maka panjang gelombang yang diradiasikan bintang adalah. Nah, jadi kalau untuk mencari panjang gelombangnya kita bisa menggunakan bahwa energi foton itu sama dengan energi cahaya, ya kan? Energi foton itu adalah N dikali H dikali C per lambda sama dengan
Energi cahaya adalah radiasi kali dengan waktu, di mana radiasi itu sama dengan konstanta emisivitas atau E dikali dengan konstanta Boltzmann dikali dengan luas penampang atau A dikali dengan suhu pangkat 4. Nah, sehingga kalau kita ganti jadinya apa nih? NHC per lambda sama dengan E tau A T pangkat 4 dikali dengan waktu. Gitu. Jadi yang ditanya adalah lambda. Sehingga kalau kita sederhanakan, lambda sama dengan kali silang aja ke sini ya. NHC per E tau A T pangkat 4 dikali dengan T. Ya kan? Nah, nilai dari N per A ini sudah ada ya. Nah, jadi kita keluarkan aja. Jadi, lambda sama dengan N per T dikali A, gitu. Terus, HC per E tau T pangkat 4. Nah, tinggal kita masukin aja nilainya. Ini sudah ada 2,5 kali 10 pangkat 20. Dikali dengan H, konstanta Planck, 6,63 kali 10 pangkat min 34. Dikali C, C itu adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Di sini 3 kali 10 pangkat 8 per, ya, karena dia memancarkan cahaya dengan sempurna, berarti E-nya adalah 1. Jadi 1 dikali konstanta Boltzmann, 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali T pangkat 4. Ini pangkat 4. Jadi 2 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Pangkat 4 lagi kan? Boleh kita tulis kayak gitu. Nah, sehingga kalau dicari pakai kalkulator, hasilnya adalah 0,55 kali 10 pangkat min 10 meter. Atau kalau kita mau rubah ke satuan Armstrong, jadinya adalah 0,55 Armstrong. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Oke, seandainya kalau tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah, caranya gini. Lambda sama dengan, kita ambil angka di depan, di sini 2,5 dikali 6,63 dikali 3, kita hiraukan 10 pangkat sekian ya, 5,67 dikali, ini kan 2 pangkat 4, 16. Nah, kita lakukan pendekatan nilai, 6,63 ini dekat ke 7, 5,67 dekat ke 6. Sehingga 3 dengan 6 sama-sama habis dibagi 3, di sini 2. Nah, gitu. Ya, 2,5 dikali 7. 2 kali 7, 14. Ditambah setengah dari 7. Ya, jadi 14 tambah 3,5, yaitu 17,5. Dibagi 2 kali 16. Taruhlah ini 16 ya. Nah, ini kan habis. Ini 1 ya. Ini pasti yang hasilnya pasti lebih dari 1. Ya enggak? Jadi yang tersisa apa? Setengah. Ya. Setengah itu kan 0,5. Karena sini lebih dikit, ya pasti ada komanya nanti. Ya kan? Sehingga jawaban kita sudah kelihatan, yaitu yang B, 0,55 Armstrong. Gitu. Soal ke-6, planet X memiliki massa planet 2 kali planet Y. Jadi, mx sama dengan 2 kali my. Dan massa jenisnya 4 kali planet Y. Rho X sama dengan 4 kali rho Y. Jika planet Y memiliki skala revolusi T, jadi Ty sama dengan T, maka skala revolusi planet X adalah, jadi Tx ditanya. Kita gunakan hukum ketiga Kepler.
yang mana TX kuadrat banding TY kuadrat itu sama dengan RX pangkat 3 banding RY pangkat 3 ya. Nah, untuk mencari R-nya, kita bisa mendapatinya dari rho atau massa jenisnya. Rho itu sama dengan massa per volume ya. Berarti massa per volumenya kita anggap dia berbentuk bola, yaitu 4/3 V R pangkat 3. Ya kan? Nah, kalau kita kali silang, R pangkat 3 sama dengan M ya, per 4/3 V kali rho. Atau R pangkat 3 itu sebanding nilainya dengan massa dibagi dengan massa jenisnya. Nah, sehingga kalau kita ganti ke persamaan hukum Kepler, TX kuadrat per TY kuadrat sama dengan, nah kalau RX berarti ya tinggal tambahkan indeks X di sini ya. Jadinya MX per rho X per TY adalah MY per rho Y. Jadi kalau kita masukin angka yang diketahui, TY itu adalah T. Jadi di sini T kuadrat sama dengan MX-nya adalah 2 kali MY. Rho X-nya 4 kali rho Y. Dibagi dengan MY per rho Y. Nah, kalau sama, kita coret, habis dibagi ya. Nah, sehingga kita dapatkan apa? TX kuadrat per T kuadrat sama dengan 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah. Kita kali silang, TX kuadrat sama dengan setengah T kuadrat. Kita tarik akar, TX sama dengan akar dari setengah T kuadrat. Atau TX sama dengan 1/2, ini akar ya, dikali T. Atau kalau kita sederhanakan lagi, setengah akar 2 dari T. Nah, sehingga jawaban yang kita pilih adalah yang F, ya, setengah akar 2 T. Gitu. Soal ke-7, sebuah cangkang tertutup berbentuk bola memiliki diameter D terpasang kuat pada gerobak yang sedang bergerak horizontal dengan percepatan A. Terdapat cairan dengan massa jenis rho hampir memenuhi ruang cangkang. Akan tetapi, masih tersisa ruang udara kecil pada tekanan atmosfer. Besar tekanan pada pusat cangkang tersebut adalah, jadi kalau kita gambarkan, ini cangkangnya ya, berbentuk bola. Nah, di sini masih ada rongga kecil. Jadi masih ada tekanan atmosfer, dan di sini ada tekanan ya hidrostatis ya. Nah, kemudian tekanan total berarti tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis, ya kan? Atau kalau kita rubah tekanan hidrostatis itu kan rho G H, ya. Tapi perlu hati-hati di sini. Untuk G di sini yang kita gunakan itu adalah karena dia bergerak arah horizontal dan di sini ada G. Nah, di sini arah percepatan, maka yang kita gunakan di sini adalah resultannya, yaitu akar dari A kuadrat ditambah G kuadrat. Ya, kita sebut saja di sini G aksen lah ya. Nah, ketinggiannya gimana? Kalau ini diameternya, berarti ketinggian ini kan setengah dari diameter atau jari-jarinya, ya kan? Nah, kalau kita masukin P sama dengan P0 ditambah rho, G aksennya adalah akar dari A kuadrat tambah G kuadrat dikali dengan ketinggiannya adalah jari-jari atau setengah dari diameter, yaitu D/2. Kalau kita rapikan bentuknya, P0 ditambah rho kali D/2 akar dari A kuadrat tambah G kuadrat. Nah, sehingga kita pilih jawaban yang D. Soal yang ke-8, sebuah benda bermassa 0,5 kg
dihubungkan dengan pegas ringan melakukan gerak osilasi pada arah horizontal dengan frekuensi 35 Hz dan amplitudo 20 cm. Besar kecepatan maksimum benda adalah karena dia bergerak atau berosilasi di arah sumbu horizontal, berarti itu X ya, sama dengan A sin omega T. Nah, kecepatan itu adalah turunan pertama X ini terhadap waktu. Jadi kalau ini kita turunkan, dapatnya adalah A dikali omega cos omega T. Kapan dia maksimum? Ya, maksimum ketika A dikali omega. Karena apa? Karena nilai cos itu berada di antara min 1 dan 1. Nah, maksimumnya kan 1. Jadi A dikali omega kali 1. Jadi bagi teman-teman yang sudah hafal, ya nggak usah dituliskan ini lagi ya. Nah, tinggal kita masukin angkanya. A-nya berapa? 20 cm. Kita rubah menjadi meter. 0,2 dikali omega. Omega itu sama saja dengan 2πf. Ya. Jadi langsung saja dikali 2, dikali V-nya adalah 22/7 dikali frekuensinya 35 Hz. 7 dengan 35 habis dibagi, ini dapat 5, ya kan? 2 dikali 5, 10. 0,2 dikali 22 adalah 4,4. 4,4 kali 10 adalah 44 meter per second. Sehingga jawabannya yang D. Lanjut ke soal yang ke-10. Pengecoran jalan beton dilakukan pada siang hari ketika suhu 25 derajat Celcius sepanjang jalan sampai ujung berhenti. Jika diketahui koefisien momen panjang beton, alfa, sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Modulus yang beton, atau Y, 7 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Dan kekuatan kompresnya, F per A, 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Maka yang terjadi adalah, nah karena di sini betonnya mengalami muai panjang, berarti ada perubahan panjang, yaitu besarnya adalah delta L sama dengan L0 alfa delta T, ya kan? Nah, kita akan mencari F per A-nya. Kemudian kita bandingkan dengan F per A yang di sini. Nah, dari mana kita dapatkan? Yaitu dari modulus yang. Modulus yang rumusnya adalah F per A ya dikali L0 per delta L. Kalau kita ingin mencari F per A, berarti ya tinggal kali silang, ya, Y dikali delta L per L0. Nah, gitu. Tinggal kita masukin delta L-nya, berarti Y dikali L0 alfa delta T per L0. Sehingga yang tersisa apa? F per A sama dengan Y dikali alfa delta T. Modulus siangnya adalah 7 kali 10 pangkat 9. Alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 25 derajat Celcius. Ya, 7 kali 12 kali 25 nanti hasilnya adalah 2100 ya kali 10. 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3 Newton per meter kuadrat. Nah, kita buat dalam bilangan berpangkat 2,1 kali 10 pangkat 6 ya, Newton per meter kuadrat. Nah, ternyata F per A-nya 2,1 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat ini kurang atau lebih kecil dari kekuatan kompresnya, yaitu 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Sehingga kesimpulannya apa? Jalan baik-baik saja. Seperti itu.